Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Sejak debutnya, One Piece memang tak pernah gagal dalam menghadirkan momen-momen menarik pada setiap perjalanan ceritanya. Memang berbagi momen itu terkadang memberikan kesan tersendiri yang mampu menyulap pandangan semua orang yang menyaksikan anime ini. Terkadang momen tersebut mampu menyentuh hati semua orang, bahkan bisa membuat penontonnya ikut menangis. Oleh karenanya, kali ini kami akan membahas mengenai beberapa momen terpenting dalam setiap arc One Piece. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi anime menarik dari kami. Berikut adalah momen terpenting dalam setiap arc One Piece versi Efek Anime. Perpisahan dengan Going Merry. Momen ini diawali ketika para bajak laut topi jerami berpisah dengan Going Merry. Dan momen kali ini terjadi pada episode One Piece yang ke-312. Semua kru secara serempak mengatakan kata selamat tinggal kepada Going Merry, yakni kapal mereka yang selama ini telah menemani perjalanan mereka. Bukan tanpa alasan, kapal tersebut telah mengalami kerusakan yang sangat parah setelah menjalani petualangan yang panjang. Going Merry bukan hanya sebuah kapal biasa, karena kapal tersebut juga merupakan rumah bagi para kru topi jerami selama bertahun-tahun. Pada episode kali ini juga menunjukkan bagaimana semua kru topi jerami tumbuh bersama sebagai tim yang setia dan kompak. Mereka juga pada akhirnya harus belajar merelakan hal yang mereka cintai untuk terus maju dan mencapai impian mereka. Luffy memberikan topinya kepada Nami. Salah satu momen terpenting yang sulit untuk dilupakan adalah momen indah di mana Luffy memberikan topi jerami dan memasangkan topi tersebut di kepala Nami. Momen ini terjadi pada One Piece episode yang ke-37. Kala itu Nami sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Di saat semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini untuk memerdekakan desa tempat tinggalnya ternyata sia-sia. Kesepakatannya dengan Arlong menyebabkan dirinya menjadi pengkhianat bagi timnya. Ia merasa bersalah dan tidak berdaya. Namun di saat semua terlihat sudah terlambat, Luffy dan juga teman-temannya datang untuk membantu dan menyemangati Nami. Nami merasakan jika dirinya membutuhkan teman-temannya saat ini. Dan tepat di saat dirinya sudah terduduk tak berdaya, Luffy datang di hadapan Nami dan memberikan topi miliknya. Luffy bersumpah akan membantu Nami dan juga menyelamatkan desa Nami dari jeratan Arlong. Nami sangat tersentuh dengan semua itu. Ia kemudian bangkit dan berterima kasih kepada semua teman-temannya yang masih mau menolongnya. Meninggalnya Corazon. Salah satu momen yang pernah hingga membuat penonton menangis adalah pada One Piece episode 706, yakni ketika Corazon yang merupakan ayah angkat Trafalgar Law harus mengorbankan dirinya dan mati di tangan Don Quixote do Flamingo. Selama ini Corazon selalu mengajari Law tentang kebaikan dan juga keadilan, dan hingga akhir Corazon rela mati untuk melindungi Law dari bahaya dunia ini. Kematian Corazon menimbulkan dampak yang begitu besar untuk Law. Dan setelah kejadian itu, Law yang kala itu masih kecil bersumpah untuk membalas dendam. Dalam cuplikan tersebut, kita bisa menyimpulkan bagaimana kasih sayang yang diberikan oleh Corazon kepada Law saat itu. Sanji bersatu dengan Luffy di Pulau Whole Cake. Momen terpenting selanjutnya terjadi pada One Piece episode 825. Di mana saat itu Sanji mencoba untuk meyakinkan Luffy agar segera pergi meninggalkannya. Namun apa yang dilakukan oleh Luffy di luar dugaan. Luffy malah melayangkan tinjunya dan memaksa Sanji agar mengatakan perasaannya yang sebenarnya. Momen kali ini semakin sedih ketika Sanji pada akhirnya berlinang air mata dan mengatakan jika dirinya ingin kembali ke topi jerami. Namun sayangnya Sanji tidak bisa meninggalkan keluarganya. Setelah mendengar ucapan jujur Sanji barusan, Luffy merasa sangat senang. Ia kemudian memutuskan untuk membantu Sanji serta mengacaukan pernikahan Sanji dengan Puding keesokan harinya. Dan alangkah senangnya Luffy dan juga Sanji karena mereka pada akhirnya bisa kembali baikan dan bersatu lagi sebagai tim. Zoro menggantikan rasa sakit Luffy. Momen kali ini memang sangat menyentuh jika kalian memahami makna kesetiaan dan persahabatan. Di mana pada One Piece episode 377 ketika Zoro berhadapan dengan si Chibukai yakni Bartholomew Kuma. Kuma sendiri adalah karakter One Piece yang dibekali dengan kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi. Buah ini memungkinkan dirinya untuk bisa memindahkan suatu benda atau materi fisik.
Kelebihan lainnya juga bisa memberikan pemiliknya kemampuan untuk mengekstrak emosi, ingatan, kelelahan, dan rasa sakit dari tubuh seseorang, yang kemudian memberatkannya menjadi gelembung berbentuk telapak kaki berwarna merah. Penderitaan yang terkurung di dalam gelembung tersebut bisa kembali kepada pemiliknya jika tidak langsung diberikan kepada orang lain alias wadah yang lain. Dan momen ini terjadi ketika Zoro berhadapan dengan Kuma. Saat itu Zoro tidak rela melihat Luffy menderita sendirian dengan semua rasa sakitnya setelah bertarung. Zoro meminta kepada Kuma agar dirinya mau memindahkan semua rasa sakit yang sedang dialami oleh Luffy ke dalam tubuh Zoro. Kuma kemudian menuruti permintaan tersebut, yang kemudian membuat Zoro sekarat dan hampir mati. Robin ingin hidup. Apa yang akan kalian lakukan jika selama hidup kalian terus diteror dan selalu dihantui oleh kematian? Inilah yang terjadi kepada Robin. Pada One Piece episode 278, kala itu Robin yang selama hidupnya selalu menyembunyikan perasaannya akhirnya meledak dan berteriak dengan keras jika dirinya ingin hidup. Ia mengatakan jika dirinya ingin hidup dengan tangisan dan juga rasa frustasi yang tak terbendung lagi. Selama ini ia selalu ditinggalkan oleh orang-orang yang dia sayangi. Dan juga selama ini ia hidup dalam bayang-bayang kematian karena ia masuk dalam daftar buronan pemerintah dunia. Selama ini Robin merasa jika keberadaannya adalah sebuah kutukan. Dan setelah ia bisa bersahabat dengan rasa kebenciannya, akhirnya ia mengakui jika dirinya ingin hidup. Dan setelah itu Luffy secara lantang mengatakan jika dirinya adalah musuh pemerintah dunia. Ia kemudian menyelamatkan Robin serta menjadikannya temannya. Kata-kata terakhir S. Momen terpenting selanjutnya yang tak kalah menyedihkan dan membuat sulit move on adalah ketika S mati. Pada One Piece episode 483, S mengungkapkan kata-kata terakhirnya kepada Luffy. S mengatakan terima kasih kepada Luffy karena telah mencintainya selama ini. Hal itu mengisyaratkan kepada Luffy jika ia akan menjalani hidup tanpa S lagi di sisinya. Bagi Luffy, momen kali ini tentu sangat membuat ia hancur. Ia juga merasa benci terhadap dirinya yang masih lemah dan belum bisa menyelamatkan semua orang. Namun, kata-kata S kemudian menjadi titik balik yang pada akhirnya membuat Luffy termotivasi untuk menjadi lebih kuat, agar ia bisa melindungi semua orang yang dia sayangi. Terbukti kini Luffy mampu menjadi lebih kuat dan selalu berjuang untuk melindungi semua teman-temannya. Perpisahan dengan Vivi. Selanjutnya adalah momen yang terjadi pada One Piece episode 129, di mana saat itu kru topi jerami berpisah dengan Vivi yang merupakan putri kerajaan Alabasta. Setelah mereka dalam beberapa waktu melakukan petualangan bersama dan menjalin persahabatan, Vivi harus kembali ke Alabasta untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang putri di negaranya tersebut. Luffy dan kru lainnya tentu saja sangat menghargai keputusan Vivi, dan mereka berjanji satu sama lain jika kelak mereka akan bertemu kembali. Kemunculan Griffith Luffy. Momen terpenting sekaligus epic kali ini terjadi pada One Piece episode 1071, di mana pada saat itu Luffy berhasil menghantam Kaido dengan tinjunya dalam wujud Griffith-nya. Melihat Luffy dalam wujud Griffith saat bertarung dengan Kaido membuat Zunisha begitu gembira. Pada akhirnya Luffy bisa membangkitkan mode terkuatnya itu dan menjadi pertanda tentang kembalinya Joy Boy. Semua orang termasuk teman-teman Luffy merasakan hal yang sama dengan Zunisha. Mereka sangat gembira setelah melihat Luffy dengan wujud barunya itu. Ditambah lagi Kaido kali ini tak berkutik saat berhadapan dengan Luffy. Dan pada akhirnya wujud itulah yang membuat Kaido kalah dari Luffy. Zoro versus King. One Piece memang memiliki banyak sekali pertarungan yang epik. Dan salah satu momen yang sangat epik adalah ketika Zoro berhadapan dengan King. Mengapa momen ini masuk ke dalam daftar momen terpenting? Karena pada kesempatan kali ini Zoro cukup kewalahan dalam melawan King yang notabene memiliki pertahanan unik. Pertahanannya sangat sulit untuk ditembus. Bahkan Zoro harus memutar otaknya serta mengerahkan semua kekuatannya agar bisa mengimbangi King. Hingga pada akhirnya Zoro bisa mengalahkan King dengan menggunakan jurus King of Hell Three Sword Style-nya. Itulah sejumlah kejadian terpenting dalam dunia One Piece yang berhasil kami rangkum berdasarkan pilihan yang beragam. Tidak semua momen terpenting hanya dimiliki oleh Luffy, karena faktanya setiap karakter One Piece punya momen pentingnya masing-masing. Mungkin masih banyak momen lainnya yang tidak kami sebutkan. Jika kalian memiliki pendapat lainnya terkait pembahasan ini, boleh tulis di kolom komentar.
Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.